Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Malang. Saya Asiwita Yati dari SMP Negeri 18 Kota Malang. Saya Ismayawati dari SDN Merjasari 3 Kota Malang. Saya Rini Widayati dari SMP Laboratorium UM Kota Malang. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Rini, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu Ita? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Bu Rini juga sehat ya. Amin. Oh iya, hari ini acaranya apa ya Bu Ita ya? Ya, saya hari ini rencananya kan akan melakukan coaching kepada salah satu rekan sejawat saya, Bu Rini, seperti itu. Oh ya, berarti kan saya nanti akan memberikan pertanyaan juga untuk Bu Ita sebelum Bu Ita melakukan coaching, yaitu nanti Bu Ita mendiskusikan apa saja dengan rekan Bu Ita, itu yang pasti menggunakan alur theta ya Bu Ita ya. Setelah itu juga pertanyaan berbobot. Setelah itu juga ada nanti prinsip coachingnya, yaitu dengan pemitraan, terus proses kreatif. Setelah itu adalah memaksimalkan potensi. Gitu ya kita ya. Nah, itu. Terus nanti dalam coaching nanti apa yang ingin Bu Ita kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching Bu Rini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh saya selaku coach atau presence, dan kemudian saya akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke. Terus nanti Bu Ita, hal spesifik apa yang akan diobservasi oleh Bu Ita? Secara spesifik nanti kompetensi yang ingin diobservasi oleh Bu Rini nanti terutama ketika saya yang mendengarkan aktif itu apakah sudah terpenuhi atau belum, begitu ya Bu Rini, sama bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya itu yang perlu diobservasi oleh Bu Rini nanti. Oke. Terus nanti indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan itu apa yang diinginkan oleh Bu Ita nantinya? Ya, jadi ketika nanti itu saya melakukan coaching, indikator ketercapaian dari apa yang saya lakukan nanti, Bu Rini nanti bisa mengobservasi saya ketika coach saya itu dapat menemukan sendiri solusi atau jawaban-jawaban dari pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang sedang disampaikan kepada saya, seperti itu. Terima kasih Bu Ita, selamat bekerja sama dengan rekan Bu Ita nantinya, dan semoga nanti menemukan sesuatu yang dapat dipelajari. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Is. Ini mau ngobrol apa nih hari ini, siang ini? Saya tuh mau mengunjungi Bu Ita, itu kayaknya sibuk terus ya Bu Ita ya. Jadinya nih begitulah. Iya, mencuri waktu sedikit boleh ya Bu Ita ya? Ya, silakan. Saya kita ngobrol-ngobrol. Iya Bu Ita. Ya. Saya ini mau sharing sama Bu Ita seputar kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu Ita. Nah, ini kan materi di kelas saya kebetulan hari itu IPAS. Nah, IPAS ya? IPAS ini. Iya, iya. Nah, IPAS ini tuh jatuh di materi rantai makanan. Nah,
kebetulan rantai makan ini akhirnya rencananya akan saya bagi dalam 3 pertemuan. Nah, saya ini ingin membuat kegiatan pembelajaran itu yang menarik, Bu. Jadi tidak monoton tiap hari itu aja. Itu yang ingin saya sharingkan sama Bu Ita. Jadi tujuannya Bu Is hari ini menemui saya untuk mengobrol tentang hal ini adalah untuk Iya Bu, saya ingin sharing tentang kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan buat anak-anak gitu. seperti itu ya. Iya Bu. Memang kalau di Bu Is sendiri mengalami selama ini ya dalam kegiatan Bu Is, kalau yang sudah Bu Is temui sejauh ini, terutama di pembelajaran IPAS ya tadi, itu seperti apa? Selama ini itu IPAS itu identik dengan percobaan Bu ya, terus anak melakukan sendiri. Nah kebetulan di materi yang di pertemuan yang pertama ini saya tadi menggunakan LCD, kemudian menggunakan gambar kerja kelompok dan pribadi. Nah kemudian anak-anak bermain puzzle di dalam kelas, jadi menyocokkan unsur-unsur dalam rantai makanan. Nah yang saya bingung untuk kedepannya ini lebih Ika, untuk 2 kali pertemuan ini saya tuh ingin membuat kegiatan pembelajaran yang seru, yang lain daripada pembelajaran yang pertama ini. Dari yang sudah tadi disebutkan itu tadi Iya, ya. Ika. Jadi apa sudah ada ide-ide untuk selanjutnya ini kira-kira mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti apa, metode-metode seperti apa, atau mungkin yang lain, atau seperti apa ini Bu? Iya, sebenarnya tadi tuh masih bingung loh. Terus ketemu Bu Ita tuh saya jadi ingat ya, Bu Ita kan suka Iya. game ya. Nah. Iya, jadi saya nanti kepengennya anak tuh bermain. Tapi ini saya bedakan sedikit Bu ya. Jadi bermain peran nanti kayaknya anak-anak. Pertemuan kedua nanti inginnya saya bermain peran, anak-anak yang bermain peran. Kemudian awalnya lihat LCD dulu Bu, karena saya tanya ke anak-anak itu, anak-anak kamu tuh ingin pembelajaran yang seperti apa, yang kamu suka. Terus anak-anak tuh pernah cerita ke saya, itu loh Bu, video kartun yang lucu-lucu tuh loh Bu, itu kan jadi suka. Terus ada lagi yang bilang, Bu kalau video terus bosen, kalau bisa itu loh Bu yang ngerjakan tapi di luar kelas Bu, sambil bermain lari-lari gitu kayak yang pernah Bu Is lakukan itu Bu. Jadi nanti setelah lihat video kartun lucu tentang rantai makanan gitu ya, anak-anak saya beri tugas di luar kelas, saya buat pos-pos gitu ya. Jadi saya tempelkan kartu soal, mungkin itu di tempat duduk atau di mana ya, di daringnya sekolah gitu, mungkin saya tempel pakai selasi gitu aja. Anak biar mencari sendiri tugasnya. Terus setelah itu bisa bermain. Sepertinya seperti itu kita. Jadi sebenarnya sudah memiliki rencana-rencana ya untuk ke depannya apa-apa yang mau dilakukan. Tapi kalau misalnya Bu Is sendiri memposisikan diri, kondisi di kelas Bu Is yang selama ini seperti apa, dan Bu Is ini targetnya mau sampai kemana ini nanti rencananya? Kalau posisi saya dengan permasalahan saya yang seperti ini Bu Ita ya, saya tuh merasa kurang Bu. Saya masih di posisi 5 ya, saya menilai diri saya karena belum bisa mengkreatifkan kegiatan pembelajaran dari hari ke hari. Masih misalnya hari ini LCD, besok juga masih pakai LCD, jadi belum bisa mengkreatifkan pembelajaran dari hari ke hari. Kalau inginnya ya Bu ya kepingin 8, 9, 10 gitu Bu ya. Iya, jadi mungkin saya harus banyak referensi Bu ya tentang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Nah itu Bu, saya punya sharing dengan dia. Nah ini siapa kira-kira
orang-orang yang bisa Bu Is jadikan referensi ini, apa sudah memiliki gambaran gitu untuk kedepannya untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Bu Is. Sudah memiliki gambaran? Ini Bu, kalau referensi dari rekan sejawat mungkin dari guru di tingkat tinggi mungkin Bu ya, nanti saya akan berbicara dengan teman saya, dengan rekan sejawat saya yang kebetulan juga mengajar di kelas tinggi, jadi bisa memberikan masukan ya tentang referensi-referensi tentang kegiatan pembelajaran. Ini juga dengan Bu Ita ini juga bisa. Kemudian mungkin dari masukan anak-anak Bu ya, anak kepingin apa gitu, jadinya saya bisa memasukkan ide dari anak-anak itu ke dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu Bu Ita. Apakah ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa membantu Bu Is? Tentunya anak-anak Bu ya, anak-anak, mungkin rekan sejawat. Saya kira itu Bu. Apakah itu dari pihak di sekolah kita saja atau mungkin Sementara itu Bu, kalaupun saya mendatangkan wali murid gitu Bu ya, sebenarnya bisa wali murid mungkin menceritakan narasi tentang rantai makanan gitu Bu ya, kemudian atau mungkin beliau bisa bercerita pakai timika hewan-hewan gitu bisa. Saya rasa memungkinkan juga sih Bu kalau misalnya harus menggunakan atau memanggil wali murid gitu ya. Iya. Ya. Tercerahkan sekarang saya Bu. Iya. Terus ini rencananya ini mulai kapan akan dilaksanakan sama Bu Is ini untuk mengejar targetnya itu tadi? Sementara ini saya membuat rencana dulu mungkin 3 hari dari sekarang, karena kan berselang ya pertemuan kedua itu 4 hari mendatang gitu. Jadi mungkin saya laksanakan di hari keempat setelah hari ini gitu Bu. Targetnya ya nanti biar anak-anak terpuaskan, karena niat saya sharing ini kan untuk mencari referensi ataupun alternatif kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tujuan saya itu biar tidak membuat siswa itu bosan ataupun apa ya, tidak nyaman karena pembelajarannya itu dan itu saja. Apakah ini target waktunya hanya untuk pertemuan 2 kali pertemuan ke depan di pembelajaran IPAS itu saja Bu Is? Sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain Bu Ita, tapi dalam jangka waktu pendek ini saya ingin di 2 pembelajaran ke depan ini saya ingin memberikan sesuatu yang beda sama anak-anak. Jadinya nanti bertemu lagi dengan materi yang baru, tentunya saya ingin merencanakan kegiatan pembelajaran yang lain lagi. Sekiranya itu nanti dilaksanakan, apakah kira-kira ada hambatan-hambatan ya Bu Is, menurut Bu Is? Saya rasa iya Bu, karena dalam merencanakan sesuatu itu terkadang itu ada yang kepleset ya, ada yang lupa Bu. Contohnya kemarin itu saya sudah mening-mening menyiapkan LKPD dan acara di luar ruangan. Ternyata pos-pos kartunya ketinggalan, perizinannya ketinggalan, sehingga saya harus mendadak membuat lagi. Namun saat ini untuk yang ke depan ini saya usahakan semoga tidak terulang. Jadi apa hal-hal yang akan Bu Is lakukan untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika Bu Is melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang pertama membuat matang ya Bu ya, rencana mulai awal, kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup, dan mengecek kembali kegiatan awal kita membutuhkan alat apa, kemudian kegiatan inti kita butuh media apa, kemudian di akhir kita juga butuh media apa. Jadi diusahakan dari awal
inti sampai penutup ini tidak ada yang terlewatkan. Yang itu Bu, yang apa namanya, yang perlu saya cek itu adalah perintilan apa ya? Iya, perlengkapan yang dikira mungkin remeh ya, mungkin gambar. Nah, itu padahal gambar itu adalah kunci dari pembelajaran hari itu. Jadinya saya usahakan supaya tidak terlewat, dicek mulai awal sampai akhir. Itu kita. Baik Bu Is, saya kira coachingnya sudah cukup, tapi yang terakhir nih, apa yang Bu Is harapkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini untuk kedepannya, apa yang Bu Is harapkan ini dari apa yang akan kita lakukan ini setelah Bu Is menjalankan ini, apa yang Bu Is harapkan lagi bagi saya untuk bisa membantu Bu Is? Jelasnya harapan saya tinggi Bu ya, namanya juga sharing Bu ya. Dengan sharing itu kita juga akan mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Kedepannya saya berharap semoga kegiatan ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, karena dengan sering melakukan coaching seperti ini kita menambah banyak wawasan. Apakah kita bisa bertemu lagi Bu Is untuk kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ini, bagaimana keterlaksanaan dari apa yang sudah Bu Is rencanakan tadi? Nah, iya Bu, jelas itu. Iya, Saya berarti inginnya gitu Bu ya. Kita selamat Bu Is, selamat menjalankan rencana-rencananya sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan. Sudah banyak muncul ide dan kita ketemu lagi sambil ngobrol kembali hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Iya Bu, baik. Iya. Baik, Bu Terima Is. kasih Bu, terima Ya, kasih semuanya. sama-sama. Sehat-sehat. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang Bu. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang Bu Rini. Bagaimana tadi dengan rekan sejawatnya tadi, coachingnya tadi? Ya, tadi saya sudah menjalankan proses coaching dengan Bu Ismoyawati ya Bu, dan saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ismoyawati. Kemudian Bu Ismoyawati juga sudah menjelaskan tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian juga sudah ada alur di tanggung jawab, yaitu kita ada komitmen untuk juga mengadakan pertemuan kembali untuk membahas tentang coaching yang hasil dari coaching yang sudah akan dilaksanakan oleh Bu Ismoyawati Bu. Nah, berarti tadi dari kegiatan tersebut tadi sudah berhasil dikembangkan ya Bu Ita ya. Berarti tadi sudah ada alur Tirta, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan sudah ada konsep yang sudah tampak dalam suasana yang hangat, menyenangkan dan bersahabat ya tadi dengan rekan sejawat. Nah, setelah itu dari hasil coaching ini apa yang ingin Bu Ita kembangkan? Dengan proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi, tentu saja saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam melakukan coaching Bu. Saya juga lebih memahami proses melakukan coaching itu seperti apa dari awal sampai akhir sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ita, menyenangkan sekali ya berarti kalau proses coaching itu ya, apalagi kita sebagai pendidik itu. Nah, tentunya saya sih ingin lebih baik lagi dengan proses coaching selanjutnya Bu.
Semoga sukses ya Bu Ita ya, menjadi Amin. seorang pendidik yang baik, dirindukan Amin. oleh siswa dan kita dapat mendidik anak bangsa. Amin. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Rini.